Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, Bapa, biar semua pesan-Mu yang akan Kau sampaikan itu bisa menjadi rema, kekuatan, pegangan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana perkataanmu menentukan masa depanmu ya. Seringkali kita menganggap remeh tentang kuasa perkataan, tapi senyatanya perkataan ini sangat penting, itu sangat penting. Apa yang saudara tabur di dalam perkataan, maka ketika perkataan saudara hari ini negatif, maka itu akan membuahkan sesuatu yang juga negatif, sesuatu yang menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yuk kita lihat dulu ayatnya di Yakobus 3 ayat 2 ya. Lihat betapa pentingnya perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Sampai firman Tuhan berkata, ketika kita tidak salah dalam perkataan, maka kita ini menjadi orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi hari ini, ketika perkataan kita hari ini bisa kita menguasai dengan baik, maka di pemandangan Tuhan kita ini adalah orang yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu sangat berhati-hati di dalam satu perkataan. Kalau hidup kita berkata sial, 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 maka itu yang akan terjadi. Kalau hidup kita berkata baik, baik, ya sesuatu, walaupun kenyataan buruk, maka sesuatu yang terbaik itu sedang terjadi. Perkataan itu seperti benih. Lihat ya, 3 hal yang saya mau jelaskan. Kenapa perkataan itu menentukan masa depan kita semua. Kita buka ayatnya di Amsal 2 ayat 14a ya. Amsal 2 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Lihat ya. Jadi hari ini yang pertama yaitu kuasa perkataan itu bisa membalik keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Dan sebaliknya, keadaan yang baik bisa menjadi keadaan yang buruk karena kuasa perkataan. Itu tadi, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataan. Jadi apa yang menentukan keadaan buruk bisa menjadi baik, sebaliknya baik bisa menjadi buruk. Saudara bisa dikenyangkan dengan perkataan saudara ketika perkataan itu menjadi baik, positif. Perkataan yang membangun, perkataan firman Tuhan, itu yang pertama. Kuasa perkataan bisa membalik keadaan buruk menjadi baik. Dan sebaliknya, keadaan yang baik bisa menjadi buruk, itu karena kuasa perkataan yang kita hari ini perkatakan. Yang kedua, yaitu bagaimana buka di Matius 12 ya, ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37 kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lihat ya,
hati-hati loh dengan perkataan. Tadi perkataan itu bisa mengenyangkan, ya, karena buah perkataan. Yang nomor dua, perkataan itu kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang kutuk, dan sebagainya, kita menggunakan perkataan ini untuk menghujat orang atau memaki-maki, menyakiti hati orang, maka itu sangat berhati-hati, yaitu akan dipertanggungjawabkan. Yang ke-37, lihat ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang kedua, poin yang kedua, kuasa perkataan itu akan menentukan arah, dibenarkan atau dihukum. Hati-hati dengan apa yang saudara perkatakan. Semua akan dipertanggungjawabkan, dibenarkan atau dihukum. Itu tergantung dari apa yang saudara ucapkan. Hari ini apa yang keluar dari perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya sangat berhati-hatilah hari ini dalam berkata-kata. Yang pertama tadi, kuasa perkataan bisa membalik keadaan buruk menjadi baik. Yang kedua yaitu kuasa perkataan itu menentukan arah saudara dibenarkan atau dihukum. Nanti pada akhirnya akan bertemu pada suatu penghakiman. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Yang ketiga, yuk, kuasa perkataan itu menentukan apa yang tidak asing. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lihat ya, hidup dan mati saudara bukan dikuasai oleh kepintaran, kehebatan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya hati-hati saudara. Yang ketiga, kuasa perkataan itu akan menikmati ya buah manis atau buah pahit. Tergantung dari apa yang keluar dari perkataan mulut kita. Kalau kita berkatanya pahit, berkatanya yang buruk-buruk, maka buahnya jelas pahit. Tapi kalau kita berkata yang baik, yang membangun, perkatakan firman, jelas apa yang digemakan, maka kita akan makan buah yang manis. Dari tiga hal ini kita tahu bahwa perkataan kita itu yang menentukan masa depan kita. Jujur saya punya area kesaksian di kuasa perkataan. Dulu ketika saya masih rumah tangga saya aman-aman ya, saya terlalu meremehkan kuasa perkataan. Tiap kali kalau saya emosi, marah, saya bilang gini, cerai gitu ya. Itu sangat berbahaya saudara. Saya tanpa nyadari, saya pikir ini kan cuma sekedar emosi sambil lalu. Tapi waktu kita mengerti firman, betapa fatalnya kuasa perkataan. Jadi tiga hal yang akan saya bahas. Kuasa perkataan itu akan membalik keadaan dari baik menjadi buruk, bahkan sebaliknya. Yang kedua, kuasa perkataan itu menentukan arah, dibenarkan atau dihukum. Ya, hati-hati karena pada akhirnya nanti kita akan menghadap ke penghakiman, bertanggung jawab atas semua yang kita ucapkan. Yang ketiga yaitu kuasa perkataan itu akan menentukan saudara menikmati buah yang manis atau buah yang pahit. Jadi kalau kita nanti kepingin lihat di masa depan hal yang baik, hal yang dibenarkan, hal yang manis, maka hari ini mulai berjaga-jagalah di dalam lidah kita. Berjaga-jaga, berikan rem atas semua perkataan yang diucapkan. Yuk kita lihat satu persatu ya. Percayalah ada kesaksian juga dari seorang bapak yang hari itu dia mempunyai seorang anak yang bodoh.
Anaknya ini bodoh sekali sampai tidak naik kelas berapa kali ya. Tapi bapak ini yakin bahwa dengan kuasa Tuhan dia akan melihat anaknya ini berubah. Singkat cerita, bapak ini mulai mempraktekkan di Daniel 1 ayat 20. Hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia. Dan itu saya tiru, saudara. Saya copy kesaksian bapak itu. Jadi tiap kali orang mengutuki anaknya bodoh, gurunya juga tiap kali ambil rapot, bapak ini selalu mendengar kata-kata gurunya, siapapun menghujat anaknya. Berkata, anakmu ini memang bodoh, anakmu ini lemah, anakmu ini agak lambat, dan sebagainya. Tapi bapak ini terus mengucapkan firman, engkau anak yang pinter, yang hebat, hikmat 10 kali lipat lebih pinter dari hikmat orang dunia Tuhan berikan. Setiap kali dia berkata seperti itu. Dan hasilnya ketika anak ini mulai lulus dari sekolah SMP mau ke SMA masih bodoh, saudara ya. Tapi begitu sampai di kelas 2 kalau tidak salah, anak ini berubah. Bahkan nilainya itu meroket, saudara. Sampai lulus SMA dengan nilai yang luar biasa dan dia mengambil kuliah bisa lulus cum laude. Ya, dan hari ini juga bapak itu cerita anaknya itu kerja suksesnya luar biasa. Saudara lihat ya, bukan hebatnya bapak ini, bukan kuat hebatnya anak ini, tapi apa yang terjadi dengan sesuatu yang luar biasa itu saya terlalu percaya bahwa kuasa perkataan yang diucapkan, firman yang diucapkan, pujian yang diucapkan dengan terhadap anak yang dianggap bodoh ini, Tuhan sanggup membalik. Ya, itu tadi. Kuasa perkataan itu 3 hal. Akan melihat keadaan yang baik, akan dibenarkan, dan yang ketiga akan menikmati buah yang manis di masa yang akan datang. Hati-hati dengan apa yang kita tabur hari-hari ini. Kalau kita sudah terlanjur mengatakan kutuk, mengatakan sesuatu yang buruk, biarlah setelah mendengar firman ini, saudara minta ampun kepada Tuhan. Cabut segala perkataan, katakan Tuhan ampuni karena aku belum mengerti kebenaran-Mu. Hari ini aku mengerti kebenaran-Mu, aku tidak ingin melanjutkan lagi setiap kata-kata yang negatif. Aku akan berhati-hati, aku akan mengatakan perkataan yang positif, perkataan firman, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menghakimi, perkataan yang maki-maki orang, bahkan perkataan untuk menghina atau bahkan perkataan yang negatif. Itu sebabnya hari ini kita perlu berhati-hati. Karena perkataan firman Tuhan berkata di kitab Yakobus tadi, itu sesuatu yang sempurna. Kita ini bisa jadi sempurna kalau kita bisa menguasai lidah kita dengan baik, saudara. Bayangkan, itu sebabnya yuk kita lihat pembahasan yang pertama. Bagaimana kuasa perkataan itu membalik keadaan yang buruk menjadi baik atau sebaliknya. Ya, saya rangkum dalam 3 hal. Saudara percaya bahwa kuasa Allah itu yang pertama ya akan bekerja ketika diperkatakan. Ketika Tuhan menciptakan jadilah terang, jadilah terang. Itu sebabnya hari ini jangan anggap remeh kuasa perkataan. Karena dalam hidup kita itu ada benih ilahi. Jadi kita percaya kalau kita hari ini berkata firman, maka kuasa Allah itu akan bekerja, yaitu ketika diperkatakan. Waktu kita mengatakan seperti Bapak itu hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia, maka di situ kuasa Allah itu akan bekerja. Jadilah terang, terang terjadi. Kalau kita berkata jadilah engkau anak yang pintar, maka yang pintar akan terjadi. Jadilah sembuh, maka yang sembuh akan terjadi. Jadilah berkat atas tokoku ini, maka berkat atas toko ini akan terjadi. Jadilah pulih atas rumah tanggaku, maka pemulihan rumah tangga ini akan terjadi, saudara. Itu sebabnya hari ini kuasa perkataan itu bisa membalik
Apapun keadaanmu yang buruk hari ini, kita punya kuasa untuk membalik keadaan dengan kuasa perkataan. Perkatakan firman, karena kuasa Allah akan bekerja ketika diperkatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu memperkatakan firman dan yang positif? Iman akan menjadi nyata ketika perkataan kita positif. Percayalah, kalau kita berkata negatif itu menunjukkan iman kita juga sebagai orang benar, iman kita itu tidak jalan. Kalau hari ini engkau punya usaha yang sepi, engkau kena PHK, hidupmu benar-benar hari ini sudah tidak tahu cadangan deposito, bahkan mungkin engkau sudah tidak punya aset yang untuk mau dijual lagi untuk bisa mempertahankan hidup di masa-masa yang sukar ini. Percayalah, ketika kita punya iman dan kita mengatakan hal yang positif, kita memperkatakan firman, maka iman itu akan menjadi nyata ketika perkataan kita positif. Ketika kita memperkatakan firman. Kalau kita berkata sia-sia, berarti iman kita juga tidak jalan. Misalnya toko sepi, kita berkata, aduh sial sekali. Maka itu bukan perkataan orang beriman, saudara. Yang kedua, iman itu akan menjadi nyata ketika diperkatakan. Tapi perkataannya harus positif. Di tengah keadaan sulit, saudara, hari ini nggak perlu panik. Perkatakan, aku adalah orang-orang yang diberkati. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar, Allah yang baik. Kebaikannya itu selalu mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaannya. Aku percaya jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Itu perkataan iman yang akan terjadi ketika hari ini perkataan itu diucapkan setiap kali. Setiap kali engkau takut, engkau berkata, ada tertulis, maka di situ iman kita akan menjadi teguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, realita kita berubah ketika perkataan kita juga positif. Dengan perkataan yang positif itu akan mengubah, yaitu kuasa Allah bekerja, iman kita akan menjadi nyata. Yang ketiga, realita kita juga akan berubah dengan perkataan yang positif. Jika kita ingin melihat keadaanmu yang buruk hari ini menjadi keadaan masa depan yang baik, maka mulailah berkata yang positif dan perkatakan firman. Di depan kita akan melihat bagaimana kuasa Allah akan bekerja, di mana imanmu akan terjadi, dan realitamu yang buruk akan berubah menjadi yang baik. Jangan pernah memperkatakan yang buruk tentang hidupmu. Jangan pernah memperkatakan yang negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Jangan pernah sekali-kali berkata untuk hal yang negatif. Karena hal yang negatif itu akan membuat masa depanmu bisa tertutup. Siapa yang menutup jalan hidup dan masa depan saudara? Perkataan kita sendiri. Ketika kita berkata hancur, ketika kita berkata sial, ketika kita berkata mana mungkin, ketika kita berkata mati, ketika kita berkata sudah tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita berkata, hari ini aku pasti melihat jalan keluar. Hari ini aku percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah masa sukar ini. Maka senyatanya ketika kita teguh, kita tekun untuk memperkatakan yang positif, perkatakan firman, maka kita percaya bahwa kuasa perkataan ini akan membalik keadaanmu yang buruk hari ini untuk menjadi yang baik. Makanya perlu banyak baca firman supaya perkataan-perkataan ada tertulis seperti Yesus bisa menang pencobaan di padang gurun hanya dengan ada tertulis. Tuhan Yesus tidak pakai senjata pedang untuk melawan iblis. Tuhan Yesus tidak memakai senjata apapun, tapi hari ini kita percaya ada tertulis, perkataanmu itulah yang senyatanya menentukan masa depan kita semua. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama.
Hari ini bagaimana kuasa perkataan itu menentukan arah dibenarkan atau dihukum. Ya, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13 ya. Kita baca sama-sama. Amsal 21 ayat 13. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, kita hari ini akan menentukan dibenarkan atau dihukum. Kalau kita hari ini suka berkata negatif, maka kita sendiri yang menciptakan kesukaran demi kesukaran di masa yang akan datang. Kita sedang menghukum diri kita sendiri. Padahal senyatanya Tuhan di masa yang akan datang sudah menyiapkan sesuatu kemudahan, kebaikan, kemurahan. Tapi karena perkataan kita sendiri, kita mengutuki, kita menutup jalan hidup kita sendiri, yang seharusnya kita dibenarkan, maka yang terjadi di depan kita menerima hukuman, yaitu kita mengalami masa-masa kesukaran. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Hari ini kita percaya kita sebagai anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman. Yuk, kita mau memelihara hidup kita di masa yang akan datang untuk lepas dari kesukaran. Jangan terus hidup di dalam perkataan yang negatif, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, yang tidak ada mutu dan kualitasnya sama sekali. Itu yang akan membuat hidupmu mengalami kesukaran. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari kesukaran selama perkataan kita negatif. Kalau kita hari ini membangun perkataan yang positif, maka kita memelihara diri dari kesukaran-kesukaran. Amin, saudara. Ya, yuk yang kedua kita lihat bagaimana dibenarkan atau dihukum. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Tadi memelihara daripada kesukaran, sekarang memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi hari ini percayalah, kita akan terhindar dari kebinasaan kalau kita menjaga mulut. Hati-hati, saudara, jangan anggap sepele mulut, ucapan, perkataan yang saudara anggap tidak punya kuasa apa-apa. Hari ini kita mengerti kebenaran firman. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi mulut ini bisa membinasakan hidup kita nanti, terima hukuman. Hari ini yuk, daripada kita terima hukuman, hidup kita akan binasa. Hidup kita hari ini mau kita selamat, yaitu dengan menjaga mulut kita. Itulah dibenarkan atau dihukum. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau hari ini bertobat dengan perkataan? Ya, saya sampai ada kadang-kadang ketawa juga, ada beberapa pengerja kalau lagi kumpul-kumpul ya, mereka lagi gurau-gurau, waktu ngomongnya negatif, salah satu bisa nyeletuk, nanti mulutmu aku baptis lo ya, aku baptis lo ya mulutnya kalau ngomong yang negatif terus, supaya mulut ini bertobat. Itu kenapa? Karena kita tahu sangat penting artinya perkataan kita. Kuasa perkataan ini jangan main-main, saudara. Ya, yang ketiga, lihat Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Apa hari ini yang menghalangi saudara kalau saudara berkata negatif? Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Jadi kita hari ini mau kalau kita menjaga perkataan juga supaya kita juga terhindar dari kutuk, saudara. Kalau kita ngomong negatif juga itu seperti mengutuki hidup kita sendiri. Makanya itu mendatangkan hukuman. Siapa yang hari ini mau bebas dari hukuman, ya kita mau dibenarkan, yaitu supaya kita menjaga perkataan. 3 hal supaya terhindar dari kesukaran. Saudara ndak hari depanmu ndak terima kesukaran, saudara akan terhindar dari kebinasaan dan saudara akan terhindar dari kutuk. Itu hukuman, saudara. Tapi tanpa saudara sadari, yang namanya kesukaran, kebinasaan, dan kutuk 3K ini, saudara sendiri yang menciptakan. Saudara sendiri, saudara jangan nyalain Tuhan. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba ada prahara di masa yang akan datang. Kok bisa ya seperti ini? Kadang-kadang kita tanpa sadari, karena apa yang kita ucapkan di masa-masa yang lalu, itu di masa yang akan datang menimbulkan kesukaran, membuat kebinasaan, dan menciptakan kutuk atas hidup saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara meremehkan apa yang diucapkan. Makanya perkataanmu itu menentukan masa depanmu. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita percaya hari ini jangan pernah perkataan kita ini sembrono, saudara. Benar-benar ya, setiap hari saya selalu membangun perkataan. Kalaupun orang berkata yang negatif tentang suami saya selalu berkata, oh tolak dalam nama Yesus. Suamiku itu suami yang hebat. Suami limited edition yang luar biasa, yang Tuhan sudah pilih buat hidup saya untuk kami berdua melayani Tuhan. Kalau orang bilang lah sekarang menyakiti hidupmu, ya enggak apa-apa. Menyakiti itu hanya sementara karena dia sebagai alat Tuhan untuk membawa hidup saya berubah dan berbuah. Setiap kali ada hal yang negatif, saya tangkal dengan yang positif. Orang bilang negatif, saya tangkal dengan yang positif. Orang bilang negatif, saya tangkal positif. Orang bilang gini, Eli, kamu ndak usah ngomong terlalu muluk-muluk lah. Kamu lihat realitanya gimana. Faktanya gimana suamimu. Kamu ndak usah nyangkal. Loh, saya ndak nyangkal. Karena saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kamu kan ndak ngerti. Kalau saya sudah ngerti. Ngertinya gimana? Orang tanya sama saya. Yang kamu kelihatkan sementara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang kamu lihatkan yang sementara. Di mana suami saya masih error. Tapi yang saya belum lihat itu yang kekal. Saya belum melihat, tapi saya percayai itu yang kekal yang akan terjadi atas hidup suami saya. Jadi waktu dia tetap menyangkal yang negatif, saya tetap masuk yang positif. Saya beri bom, yaitu firman Tuhan. Tidak bisa ngomong, saudara. Saya cuma bilang ini ayatnya ada. Jadi saya bukan asbun, bukan asal bunyi. Saya mengatakan ini karena ada dasarnya firman. Yaitu tadi firman itu adalah kuasa Allah sendiri. Apa yang saya perkatakan, apa yang saya gemakan itu bisa membalik keadaan buruk menjadi baik. Karena kuasa Allah itu akan terjadi ketika diperkatakan. Imanmu akan terjadi ketika diperkatakan juga. Dan realita kita akan berubah ketika diperkatakan. Itu sebabnya hari ini kita tidak mau jadi anak Tuhan yang tidak mau dikendalikan iblis. Kita jangan mau, saudara. Karena iblis tahu kekuatan perkataan dan iblis mau mencuri kuasa perkataan saudara supaya saudara tidak menikmati hari esok, masa depan yang terbaik. Karena kita sudah menutup hari esok kita dengan perkataan kita sendiri. Yang terakhir, yuk bagaimana kuasa perkataan menentukan buah yang manis dan pahit.
Yang tadi menentukan arah dibenarkan atau dihukum, yaitu terhindar dari kesukaran, terhindar dari kebinasaan, dan terhindar dari kutuk. Ya, 3 hal itu diingat-ingat, nanti ayatnya juga dicatat. Ya, saudara. Yuk, yang terakhir, bagaimana menentukan buah yang manis dan pahit. Yang kita percaya hari ini dengan penjabaran firman Tuhan, kita mulai berhati-hati, berawas-awas. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Jangan sampai kita makan buah petaka hanya karena apa yang kita ucapkan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10. Lihat ya. Siapa yang mau mencintai hidup, nah lihat ya, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi hari ini buah yang manis itu di depan. Kalau perkataan kita yang positif, maka kita akan melihat kehidupan di depan itu indahnya hidup saudara. Melihat mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Saudara akan melihat hari-hari baik, saudara akan melihat indahnya kehidupan bersama Tuhan ketika perkataan kita positif. Tapi kalau kita perkataannya negatif, kita tidak akan melihat indahnya hidup ini. Melihat hari-hari yang baik, nggak bisa. Buahnya jelas pahit. Bukan melihat indah, tapi melihat hari-hari yang buruk. Melihat bagaimana kesedihan-kesedihan hidup ini kok seperti ini. Terus kalau saudara berkeluh kesah setiap hari, Tuhan kenapa hidupku kok pahit, hidupku kok susah. Dari dulu Tuhan, sampai sekarang hidup saya ya susah. Ya kalau hidupmu terus berkata seperti itu, saudara tidak akan menikmati indahnya hidup yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Karena kita banyak berkeluh kesah, mengutuki kehidupan di hari esok, berkata hariku sial, ya seperti Ayub juga mengutuki hari lahirnya. Kita semua jangan pernah berkata, sekalipun hidup kita memang mengalami masalah, tapi jangan sekali-kali kita berkata bahwa kok susah ya hidup ini, kenapa Tuhan? Aduh Tuhan, hidupku kok enggak pernah enak toh Tuhan, kok kasih saya enak. Nah ini kita akan hari ini akan tidak pernah menikmati indahnya hidup. Bagaimana saudara tidak akan melihat hari-hari baik di masa yang akan datang kalau start perkataan kita sudah negatif terus. Makanya bangun tidur, buka mata, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Berkatalah puji Tuhan, haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semua dijadikannya menjadi indah, di mana setiap pagi aku menikmati kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidupku, pemeliharaan Tuhan buat aku dan seisi rumahku. Nah itu yang diperkatakan saudara. Kalau setiap buka mata kita memperkatakan hal yang positif dan perkataan firman, maka kita itu akan melihat indahnya hidup di masa yang akan datang. Kita akan melihat hari-hari yang baik. Di masa depanmu engkau akan menikmati hari yang indah, hari yang baik, indahnya hidup. Yang terakhir lihat Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apa masa depan saudara kalau saudara hari ini berkata yang baik, perkataan firman, yaitu akan memberikan rasa tentram. Saudara akan sehat. Itu tadi manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Percayalah orang yang mungkin dalam hati saya waktu saya merenungkan firman. Kalau gitu orang ini tulangnya bisa keropos, sakit semua. Itu kalau kita memperkatakan yang negatif. Kita memperkatakan hidup kita susah ya. Khususnya ibu-ibu juga. Kalau diperkatakan yang buruk sama suamimu, engkau sudah istri tidak berguna, engkau sudah tidak ada nilainya, engkau tidak bisa apa-apa, wajahmu jelek. Saudara tidak perlu marah. Kita percaya hari ini dengan semua perkataan yang negatif, kita tidak perlu merespon dengan membalas dengan perkataan yang negatif. Seburuk-buruknya keadaan kita hari ini ketika kita berkata, enggak, kamu boleh berkata negatif, tapi aku berkata bahwa hidupku ini berharga, mulia, aku cantik di pemandangan Tuhan. Aku menjadi anak yang luar biasa ketika aku tidak pernah balas maki-maki dengan maki-maki. Ketika aku tetap jadi orang benar, aku tetap setia kepada suamiku, aku tidak pernah mengatakan yang buruk tentang suamiku. Percayalah, hari esok kita akan melihat bagaimana kita akan menikmati ketentraman dan kesehatan tulang-tulang kita jadi sehat, saudara. Itu masa depan saudara. Makanya kalau hari ini ibu-ibu itu suka berkata yang negatif, nanti rematik, saudara. Lulang ini bisa linu ya, belum tua sudah suka minum apa itu, pegelinu, beli jamu ya, encok, nanti tulangnya sudah kedinginan, belum tua sudah tulangnya keropos, jalannya sudah susah. Itu kenapa? Karena kita nggak bisa menjaga perkataan. Amsal 16 ayat 24 jelas berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Jadi 3 hal itu kita harus mempertahankan supaya masa depan kita melihat indahnya hidup ini, hari-hari yang indah, hari-hari yang baik, melihat hari-hari yang penuh damai sejahtera dan kesehatan tulang-tulang. Kita kalau hari esok itu sudah tulangnya kuat, kita kan jalannya enak, saudara. Nggak usah jalannya perlu, ya, jalannya perlu tongkat, ya, sebelum tua sudah perlu tongkat, yang tadinya masih muda juga tulangnya sudah sakit semua, mau jalan sedikit nggak bisa. Kita nggak mau hidup seperti itu. Masa depan kita yang kita mau, ya kita melihat hari-hari yang indah, melihat hari-hari yang baik, melihat hari-hari yang penuh ketentraman dan kesehatan akan tulang-tulang kita. Amin. 3 hal ini, pembahasan ini akan membuat saudara dan saya mulai hari ini dan selamanya akan terus berjaga-jaga di dalam perkataan. Apapun kenyataan hidup saudara hari ini, percayalah perkataanmu punya kuasa membalik keadaanmu yang buruk untuk menjadi baik. Hari ini jangan takut, percayalah masa depan saudara akan melihat bagaimana kehidupan iman saudara akan digenapi, akan terjadi, realitamu berubah, di mana hari ini kita juga akan melihat di depan kuasa Allah itu akan bekerja. Yang kedua, saya review lagi, apa masa depan kalau kita menghadapi keadaan, yaitu perkataan kita akan menentukan arah, apakah kita dibenarkan atau dihukum, yaitu 3 hal. Bagaimana hari ini kita akan melihat sesuatu terhindar dari kesukaran, ya, masa depan kita. Siapa sih yang mau masuk dalam kesukaran? Saya juga tidak mau, saudara juga tidak mau kan, terhindar dari kesukaran, kebinasaan, dan kutuk di masa yang akan datang. Yang ketiga, melihat hari-hari yang indah, melihat hari-hari yang baik, melihat hari-hari yang penuh damai, sejahtera, dan sehat. Tulangnya sehat. Kalau tulangnya sehat, maka kita percaya kita juga akan
mengalami kesehatan, saudara. Ya, orang yang tulangnya tidak sehat itu kan tidak enak, saudara. Kita kalau tidak bisa jalan gimana? Tangan sudah sakit semua. Sementara kita butuh tangan, butuh kaki, butuh tulang untuk menggerakkan semuanya. Itu sebabnya hari ini perkataanmu menentukan masa depanmu. Jangan salahkan Tuhan kalau sampai terjadi sesuatu akibat perkataanmu. Karena firman Tuhan ini jelas sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana risiko akibat kalau kita tidak berjaga-jaga atas perkataan. Saya sudah selesai dengan semua ini, pembahasan ini. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita semua yang mendengarkan live saya, ya, yang mendengarkan khotbah saya hari ini baik di YouTube. Yuk berlomba-lombalah. Apalagi masa yang akan datang di tahun 2023, kan semua orang ngeramalin keadaan bakal suram. Resesi sudah besar-besaran, krisis bahkan melanda seluruh dunia, kekeringan, belum lagi ada bahaya bencana alam, bahaya sakit penyakit. Lihat ya, banyak ibu-ibu yang panik, ada banyak sirup yang anak-anak yang masih kecil yang hari-hari ini sudah mengalami gagal ginjal. Lihat, ibu-ibu yang memiliki balita semua pada kepanikan, semua pada takut, semua pada tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini dengan prahara. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita hari ini jangan terus panik, dan ketika panik perkataanmu negatif. Ingat ya, 3 hal ini. Apapun yang saudara sedang hadapi di masa ini bisa berubah. Iman bisa menjadi nyata, realitamu berubah, yaitu dengan perkataan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti hari Rabu ada Zoom, ya. Saya yang akan berkhotbah tentang ujian hati. Ada kesaksian dari seorang bapak, ya, yang luar biasa. Biasanya yang kesaksian seorang ibu, ini seorang bapak yang luar biasa, ya. Besok saudara bisa bergabung. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini membawa kami sadar bahwa hidup kami harus berjaga-jaga atas perkataan kami. Kami tidak mau dengan perkataan yang sia-sia lagi, Tuhan, karena kami mau masa depan kami terlihat bagaimana masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, penuh berkat ketika kami memperkatakan yang benar. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami masalah ekonomi Tuhan berkati, yang alami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berikan anggur yang manis, berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan berkati.